Pernahkah kamu merasa takut, bahkan ketika tak ada yang benar-benar mengancammu? Jantungmu berdegup terlalu cepat, nafasmu pendek, tanganmu gemetar, mungkin hanya karena kamu akan berbicara di depan orang lain, mungkin karena kamu gagal sekali, lalu yakin akan gagal selamanya, atau karena sebuah trauma lama yang diam-diam menempel di kepalamu. Kita sering menganggap rasa takut sebagai kelemahan. Padahal ketakutan adalah warisan kuno yang menyelamatkan leluhur kita dari kepunahan. Tapi hari ini, ketakutan yang sama bisa menjadi penjara. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia psikologi ketakutan, mengapa kita takut, mengapa rasa itu begitu kuat, dan bagaimana kita bisa keluar dari cengkeramannya. Bab 1. Wajah asli rasa takut, dari evolusi hingga otak modern. Pernahkah kamu bertanya, mengapa manusia bisa merasa takut, bahkan pada hal yang tak terlihat? Rasa takut bukan hanya sekadar perasaan yang datang tiba-tiba, ia adalah warisan purba, mekanisme kuno yang membantu kita bertahan hidup ribuan tahun lalu, ketika leluhur kita hidup di alam liar. Ketakutan adalah alarm yang menyelamatkan nyawa. Saat mendengar ranting patah di kegelapan, tubuh mereka langsung bersiap, jantung berdetak lebih cepat, napas memburu, mata menajam. Semua itu bukan kebetulan, karena satu detik keterlambatan bisa berarti kematian. Itulah sebabnya otak kita punya bagian kecil yang sangat berpengaruh, namanya amigdala. Amigdala adalah pusat kendali emosi, terutama rasa takut. Saat ia mendeteksi ancaman, ia menekan tombol darurat. Kita menyebutnya respon fight or flight. Lawan atau lari. Masalahnya, otak kita tidak berevolusi secepat dunia berubah. Ketakutan yang dulu berguna melindungi kita dari binatang buas, kini sering muncul dalam situasi yang tak lagi mematikan. Misalnya, saat kamu berdiri di depan banyak orang, hanya untuk berbicara, rasanya seperti ancaman hidup. Padahal, tak ada singa yang akan menerkam. Ini yang membuat banyak orang merasa malu atas ketakutan mereka, seakan rasa takut adalah tanda kelemahan. Padahal, tidak, rasa takut hanyalah sistem peringatan. Kadang ia terlalu sensitif. Kadang ia bereaksi pada ancaman yang hanya ada dalam pikiran kita. Pernahkah kamu merasa takut gagal sebelum mencoba, atau takut kehilangan sesuatu padahal belum pernah memilikinya? Semua itu terjadi karena otak modern masih menggunakan peta kuno. Ilmuwan menyebut fenomena ini mismatch evolusi. Tubuh kita bereaksi terhadap stres modern seperti bereaksi pada bahaya purba, tekanan kerja, konflik sosial, atau rasa tidak diterima, diartikan otak sebagai ancaman eksistensi. Itulah mengapa, ketika kamu merasa takut, tubuhmu menyiapkan pertahanan total, meskipun realitanya kamu hanya duduk di kantor, dan disitulah persoalan muncul. Ketakutan yang tidak proporsional membuat kita menghindar, membeku, kadang menyerah sebelum memulai. Namun, memahami asal-usul rasa takut adalah langkah pertama, karena saat kamu tahu bahwa ketakutan itu hanyalah alarm kuno, kamu bisa mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah ancaman ini nyata atau hanya bayangan? Apakah aku perlu lari atau tetap berdiri di sini? Dalam bab-bab berikutnya, kita akan menyelami fobia, trauma, ketakutan sosial, dan yang paling sering menyakiti, ketakutan gagal. Karena di balik semua ketakutan itu, ada peluang untuk tumbuh dan menemukan keberanian yang tak pernah kamu kira ada di dalam dirimu. Bab 2, fobia dan trauma. Ketakutan yang membatu. Ada ketakutan yang tidak lagi rasional, bukan karena ada bahaya nyata, tapi karena otak pernah merekam rasa sakit dan tidak ingin mengulanginya. Kita menyebutnya fobia dan trauma. Fobia bukan sekadar takut. Ini adalah ketakutan yang membesar, mengganggu, dan membuat seseorang menghindari sesuatu.
Bahkan jika hal itu tidak membahayakan, takut akan ketinggian, takut naik pesawat, takut melihat darah, takut akan ruang sempit, atau bahkan takut akan lubang-lubang kecil. Beberapa terdengar aneh, tapi bagi penderitanya, fobia adalah nyata. Reaksinya bukan dibuat-buat. Tubuh mereka bisa gemetar, berkeringat, muntah, bahkan pingsan, hanya karena melihat atau membayangkan objek yang ditakuti. Lalu, dari mana semua ini bermula? Fobia sering lahir dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Bisa satu kejadian, bisa juga berulang kali. Anak yang pernah terkunci di ruang gelap bisa tumbuh dengan fobia terhadap kegelapan. Seseorang yang nyaris tenggelam bisa menjadi sangat takut dengan kolam atau laut. Otak belajar dengan cepat, terutama saat kita merasa trauma. Ia mencatat semua detail, warna, bau, suara, tempat, bahkan waktu. Dan jika satu unsur itu muncul lagi di masa depan, otak menyalakan alarm meskipun tak ada ancaman nyata. Itu bukan irasional, itu adalah cara otak melindungi kita. Berlebihan, trauma bekerja serupa, tapi lebih dalam. Trauma bisa datang dari kekerasan, kehilangan, bencana, pelecehan, atau pengalaman hidup ekstrim. Ia tidak hanya membuat kita takut, tapi juga menciptakan luka emosional yang membuat kita menghindar, menutup diri, atau terus waspada, bahkan di tempat yang aman. Psikologi menyebut ini trauma yang belum diproses. Kita tidak bisa menyembuhkan trauma hanya dengan berkata, "Sudah, lupakan saja." Karena otak tidak lupa, ia menyimpan semuanya di sudut-sudut tak terlihat, tapi memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Pertama, adalah pengakuan. Mengakui bahwa kamu takut, bahwa kamu pernah terluka, bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan awal. Kedua, adalah pemahaman. Memahami bahwa tubuhmu bukan musuhmu. Ketika ia gemetar atau panik, ia sedang mencoba melindungimu dengan cara yang keliru. Ketiga, adalah bantuan, terapi psikologis seperti CBT. Cognitive Behavioral Therapy bisa membantu mengurai ulang ingatan traumatis. Dalam banyak kasus, eksposur bertahap juga membantu seseorang menghadapi fobia sedikit demi sedikit, sampai otak belajar bahwa ini tidak lagi membahayakan. Ingat, otak bisa belajar merasa takut, maka ia juga bisa belajar untuk tidak takut. Tapi proses ini tidak instan, butuh waktu, butuh keberanian, dan kadang butuh tangan lain yang menuntun. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas ketakutan yang jauh lebih halus, ketakutan yang tidak terlihat, tapi menghantui jutaan orang setiap hari. Takut dipermalukan, takut ditolak, takut tidak cukup baik, kita menyebutnya ketakutan sosial. Bab 3. Ketakutan sosial, rasa takut yang paling banyak disembunyikan. Kita semua ingin diterima, ingin dianggap cukup, ingin menjadi bagian dari sesuatu. Tapi justru dari situ, muncul rasa takut yang paling diam-diam menggerogoti. Bukan takut pada kegelapan, bukan takut pada darah, tapi takut pada penilaian orang lain. Inilah yang disebut ketakutan sosial. Pernahkah kamu merasa gugup hanya karena ada orang yang melihatmu? Atau menunda bicara karena takut dibilang bodoh? Pernah menghindari tampil, bukan karena tak mampu, tapi karena takut dipermalukan? Itu bukan kelemahan, itu adalah naluri lama. Di masa purba, ditolak oleh kelompok berarti mati sendirian. Manusia tidak bisa hidup sendiri, maka otak kita berevolusi untuk memperhatikan isyarat sosial secara ekstrim. Kita sangat sensitif terhadap ekspresi orang lain, nada suara, tatapan, tawa yang terdengar ambigu. Semua bisa diartikan sebagai ancaman bagi harga diri. Inilah mengapa ketakutan sosial bisa melumpuhkan, bahkan ketika tidak ada yang menyerang.
Secara nyata, seseorang bisa berpura-pura baik-baik saja, tapi di dalamnya berperang melawan pikiran seperti, apa mereka menertawakanku? Bagaimana kalau aku salah ngomong? Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, apakah mereka masih mau dekat denganku? Ketakutan sosial bisa muncul di berbagai bentuk, takut berbicara di depan umum, takut memulai obrolan, takut makan di depan orang lain, takut membuat kesalahan kecil, bahkan takut untuk menjadi diri sendiri. Ironisnya, ketakutan ini membuat kita berpura-pura, menahan diri, dan menyabotase peluang hanya demi satu hal. Terlihat baik di mata orang lain, tapi begini kenyataannya, orang-orang jarang menilai kita sekeras kita menilai diri sendiri. Banyak ketakutan sosial terbentuk dari overthinking dan asumsi, bukan dari fakta. Psikologi menyebutnya spotlight effect. Kita merasa semua mata tertuju pada kita, padahal orang lain sibuk dengan ketakutan mereka sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa rasa takut ini umum. Kamu tidak sendirian. Banyak orang terlihat percaya diri, padahal hatinya gemetar seperti kita. Kedua, ubah fokus dari apa kata mereka menjadi apa tujuan saya. Kalau kamu bicara hanya untuk diterima, kamu akan terus gugup. Tapi kalau kamu bicara karena ingin berbagi, membantu, atau belajar, kamu akan lebih tenang. Ketiga, lawan rasa takut dengan latihan kecil yang konsisten. Semakin sering kamu melakukan hal yang kamu takuti, semakin kecil kekuatannya atas dirimu. Kamu tidak harus mengalahkan rasa takut sekaligus. Cukup kalahkan dia hari ini, sedikit saja, dan besok, ulangi lagi. Dalam bab berikutnya, kita akan menyelami ketakutan yang paling sering menahan. Langkah kita, takut gagal. Ketakutan yang membuat banyak orang menyerah, bahkan sebelum mereka benar-benar mencoba. Bab 4. Takut gagal dan tidak cukup. Ketakutan yang membunuh potensi. Ada rasa takut yang tidak berbentuk, tidak berbunyi, dan tidak berdarah. Tapi diam-diam, ia membunuh harapan, membungkam impian, dan mengurung potensi. Namanya takut gagal. Ketakutan ini tak selalu terlihat, tapi terasa seperti beban di dada setiap kali kamu ingin memulai sesuatu. Seperti bisikan kecil di kepala yang berkata, nanti kalau kamu gagal, semua orang akan melihatmu jatuh. Banyak orang tidak menyerah karena gagal, tapi karena takut gagal sebelum memulai. Mereka ingin mencoba bisnis, tapi tidak jadi. Mereka ingin berbicara, tapi urung. Mereka ingin mencinta, tapi ragu, bukan karena tidak mampu, tapi karena di dalam kepalanya sudah ada film tentang kegagalan, dan itu menakutkan. Tapi tunggu, kenapa kita begitu takut gagal? Jawabannya ada di dua bagian otak. Pertama, amigdala, pusat rasa takut. Ia memperlakukan kegagalan sebagai ancaman sosial. Bagi otak, kegagalan penolakan. Bahaya kedua, korteks prefrontal, bagian yang merancang masa depan. Ketika ia memproyeksikan kemungkinan gagal, otak lebih memilih diam, tidak bergerak, tidak mencoba supaya aman. Tapi itu jebakan, karena dengan tidak mencoba, kamu tidak akan gagal, tapi kamu juga tidak akan berhasil. Takut gagal membuatmu bermain aman. Tapi zona aman seringkali adalah kuburan mimpi. Kita juga hidup di budaya yang mengagungkan hasil sempurna. Seakan gagal adalah aib, padahal semua orang sukses pernah jatuh. Bahkan jatuh berkali-kali. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak cocok untuk TV. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolah. Mereka bukan hebat karena tidak pernah gagal, tapi karena mereka tidak lari dari kegagalan. Jadi bagaimana cara menghadapi rasa takut gagal? Pertama, ubah makna gagal. Gagal bukan akhir, gagal adalah data, tanda bahwa kamu sedang belajar. Kedua,
Batasi definisi kegagalan. Gagal bukan berarti aku tidak berguna. Tapi, cara ini belum berhasil. Ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Ketika kamu terlalu terobsesi pada hasil akhir, kamu mudah frustrasi. Tapi kalau kamu mencintai proses, kamu tetap tumbuh, bahkan saat hasil belum datang. Dan terakhir, ingat ini, takut gagal adalah pertanda kamu peduli. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menghalangi langkahmu, karena keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke bagian paling penting, bagaimana cara menghadapi semua rasa takut ini? Bukan dengan menghilangkannya, tapi dengan mengendalikannya, dengan sains, dengan kesadaran, dan dengan latihan. Bab 5. Mengelola rasa takut, pendekatan ilmiah dan latihan praktis. Setelah kita memahami dari mana rasa takut datang, kini muncul pertanyaan besar, bagaimana cara kita mengendalikannya? Jawabannya bukan menghapus rasa takut, karena rasa takut adalah bagian dari dirimu. Ia tidak bisa dibunuh, tapi ia bisa dijinakkan. Ilmu psikologi modern sudah menemukan banyak cara untuk membantu manusia berdamai dengan ketakutan, dan semua cara itu berawal dari satu hal sederhana, kesadaran kamu tidak bisa melawan musuh yang tidak kamu kenali. Maka langkah pertama adalah memerhatikan. Saat rasa takut datang, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku takutkan? Apakah ancaman ini nyata? Apakah ini hanya pikiran lama yang muncul lagi? Langkah kedua adalah pernapasan. Kedengarannya sepele, tapi ketika kamu panik, otakmu kekurangan oksigen. Tarik napas dalam, perlahan, hitung sampai 4, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Latihan pernapasan membantu menenangkan sistem sarafmu. Langkah ketiga, eksposur bertahap. Kamu tidak perlu langsung menghadapi semua ketakutan sekaligus, cukup satu langkah kecil, sedikit lebih dekat dengan hal yang kamu hindari. Jika kamu takut berbicara di depan banyak orang, cobalah latihan bicara di depan cermin dulu, lalu di depan teman terdekat, lalu di kelompok kecil. Setiap langkah kecil akan memberi otakmu bukti baru, aku bisa melewatinya. Langkah keempat adalah mengganti narasi. Banyak ketakutan berasal dari kalimat yang berulang di kepala kita. Aku pasti gagal. Aku tidak cukup baik. Semua orang akan menertawaiku. Coba ganti narasi itu dengan kalimat yang lebih adil. Aku sedang belajar. Tidak semua orang peduli pada kesalahanku. Aku cukup. Mungkin terdengar klise, tapi kata-kata memiliki kekuatan. Kata-kata bisa menakutkanmu, tapi kata-kata juga bisa menyembuhkanmu. Langkah kelima, cari bantuan. Jika rasa takut sudah terlalu besar hingga menghalangi hidupmu, jangan ragu meminta pertolongan profesional, psikoterapi, konseling, atau kelompok pendukung. Semua itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu serius ingin sembuh. Ingat, keberanian bukan berarti tidak pernah takut. Keberanian adalah memilih melangkah walaupun hatimu masih gemetar, dan setiap langkah kecil akan membuatmu lebih kuat dari hari kemarin. Ketakutan tidak harus menjadi penjara, ia bisa menjadi guru, penunjuk arah, bahkan motivasi. Karena di balik ketakutanmu, ada versi dirimu yang lebih berani, yang sedang menunggu untuk lahir. Mulailah hari ini, satu tarikan napas, satu langkah kecil, satu keberanian baru. Dan pelan-pelan, kamu akan melihat bahwa ketakutanmu tidak sekuat yang kamu kira. Jadi, apa yang kamu takuti? Bukan pertanyaan untuk menghakimi, tapi pertanyaan untuk membuka pintu keberanianmu. Karena rasa takut bukan musuh. Ia hanya cerita lama yang menunggu untuk diubah. Mungkin hari ini, kamu belum bisa melangkah sejauh yang kamu inginkan. Tapi satu langkah kecil saja,
sudah cukup untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari bayanganmu. Jika video ini membuatmu berpikir, jika kamu merasa tidak sendirian dalam menghadapi ketakutanmu, berikan tanda suka, bagikan pada temanmu yang sedang berjuang melawan ketakutannya sendiri, dan jangan lupa klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten psikologi lainnya. Karena di sini kita belajar bersama menjadi lebih sadar dan lebih berani.